Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Ike Umizarin. Saya mahasiswa UIN Salatiga dengan prodi Tadris IPA semester 3 dengan akhiran NIM 81. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan evolusi. Tujuan dari pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester biologi umum yang diampu oleh Bu Feni Widianti. Untuk selanjutnya, mari kita lihat videonya. Adapun pembahasan materi kita kali ini ada 5, yaitu yang pertama adalah pengertian evolusi, yang kedua teori evolusi, yang ketiga petunjuk dan bukti-bukti evolusi, adapun yang keempat adalah teori-teori evolusi, dan yang kelima adalah macam-macam evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan organisme yang berangsur-angsur menuju kesesuaian dengan waktu dan tempat. Adapun evolusi merupakan frekuensi alel suatu populasi pada satuan waktu. Evolusi biologi itu terdiri dari 2 macam, yaitu evolusi anorganik dan evolusi organik. Evolusi anorganik yaitu evolusi yang mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di bumi sesuai dengan fakta dan penalaran teoritis. Adapun evolusi organik yaitu mengenai asal-usul spesies yang hubungan dengan kekerabatannya. Selanjutnya yaitu konsep-konsep esensial yang penting. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu perubahan evolusi adalah perubahan komposisi genetik suatu populasi pada satuan waktu. Yang kedua, alam berfungsi sebagai pengarah dalam proses evolusi populasi. Yang ketiga, faktor terpenting dalam proses evolusi adalah seleksi alam. Adapun yang keempat, bentuk-bentuk respon makhluk hidup terhadap seleksi alam adalah adaptasi organisme. Yang kelima, kehidupan di muka bumi ini berubah dari waktu ke waktu. Ada yang muncul dan ada yang punah. Adapun poin yang terakhir yaitu organisme sekarang itu mempunyai sejarah dengan hubungannya dengan masa. Adapun yang selanjutnya yaitu ada teori evolusi. Yang pertama adalah teori kreasionisme dari yang dikemukakan oleh Aristoteles. Merupakan teori tentang penciptaan yang terjadi dalam sekali waktu, yaitu satu kali kehidupan sekaligus lengkap, kemudian selesai dan tidak ada lagi perubahan. Yang kedua yaitu teori katasopisme, yaitu merupakan paham keanekaragaman makhluk hidup dihasilkan oleh nenek moyang yang umum dan muncul atau punahnya makhluk hidup disebabkan oleh bencana alam. Yang ketiga yaitu teori gradualisme, yaitu merupakan teori yang menyatakan bahwa evolusi itu berasal dari perubahan geologis yang perlahan-lahan tetapi pasti. Yang selanjutnya yaitu teori uniformitarianisme, yaitu paham ini menyatakan bahwa proses-proses geologis ternyata menuruti pola yang seragam, sehingga kecepatannya dan pengaruhnya itu selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu teori yang dikemukakan oleh Landmark. Landmark mengemukakan teori bahwa perkembangan struktur suatu organisme berhubungan dengan perubahan lingkungannya. Teori Landmark kemudian dikenal dengan teori Hughes dan Jesus. Yang selanjutnya yaitu teori Charles Robert Darwin. Beliau mengemukakan bahwa individu-individu beradaptasi pada habitat mereka dengan baik dan akan mewariskan sifat-sifat mereka yang unggul kepada generasi berikutnya. Sifat-sifat unggul atau menguntungkan ini lama-lama akan terakumulasi dan mengubah populasi menjadi spesies yang sama sekali berbeda dengan nenek moyangnya. Dan yang selanjutnya yaitu bukti-bukti evolusi. Ada beberapa bukti evolusi. Yang pertama yaitu bukti biogeografi. Biogeografi menyebutkan bahwa penyebaran geografis dapat menyebabkan terjadinya variasi individu. Dengan mempelajari biogeografi, kita dapat menjelaskan mengapa spesies-spesies itu saling berdistribusi.
Selanjutnya yaitu bukti paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup purba yang biasanya dengan mempelajari fosil-fosilnya. Para ahli berpendapat bahwa pada zaman purba terdapat flora dan fauna berbeda dengan zaman sekarang. Jika diperhatikan struktur fosil dengan struktur organisme sejenis yang hidup sekarang pasti akan berbeda. Yang selanjutnya yaitu bukti anatomi perbandingan. Bukti-bukti evolusi berdasarkan anatomi perbandingan adalah semua hewan itu sama, tersusun oleh sel dan banyak gambaran umum. Contoh, kesamaan struktur anggota gerak bagian depan adalah kesamaan pada sayap burung dan kelelawar, sirip ikan dengan lumba-lumba, dan kaki depan kuda. Organ-organ yang memiliki kesamaan struktur disebut dengan organ homolog. Jadi organ homolog adalah struktur dasarnya itu mengalami perkembangan sehingga menimbulkan variasi yang disebut dengan organ analog. Analog adalah menunjukkan fungsi yang sama tapi mempunyai struktur dasar yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu bukti perbandingan embriologi. Pada akhir abad ke-19, seorang ahli biologi evolusionis yaitu Ernest Haeckel mengemukakan teori rekapitulasi. Teori ini menyatakan bahwa embrio-embrio mengulangi proses evolusi yang telah dialami oleh nenek moyangnya. Menurut Haeckel, selama masa perkembangan dalam rahim ibu, embrio manusia itu awalnya menunjukkan karakteristik ikan, kemudian karakteristik reptil, dan akhirnya menjadi karakteristik manusia. Dan yang terakhir yaitu bukti molekular. Di samping kesamaan yang ditemukan pada struktur-struktur anatomi, para ahli biokimia juga menemukan banyak kesamaan pada tingkatan molekular. Kenyataannya, semua organisme hidup itu memiliki materi genetik atau DNA yang hampir sama, menggunakan kode-kode genetik yang sama, dan memiliki molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Yang selanjutnya yaitu mekanisme evolusi. Di sini terdapat 4 poin mekanisme. Yang pertama yaitu seleksi alam, yaitu makhluk hidup itu mampu beradaptasi, yaitu makhluk hidup yang dapat beradaptasi maka akan dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah mutasi gen, yaitu perubahan susunan DNA yang dapat menimbulkan sifat baru. Yang ketiga, frekuensi gen. Dalam suatu populasi, yaitu perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan. Adanya perubahan keseimbangan frekuensi gen dalam populasi menunjukkan adanya evolusi. Dan yang terakhir adalah hubungan antara waktu dengan perubahan sifat organisme, yaitu selama penciptaan makhluk hidup telah terjadi proses evolusi dalam waktu yang lama. Proses tersebut menyebabkan terbentuknya spesies-spesies baru. Kemudian poin pembahasan yang terakhir yaitu evolusi sebagai teori. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu evolusi sebagai fakta dalam konteks biologi. Evolusi dimaksudkan sebagai evolusi makhluk hidup, evolusi biologis, atau evolusi organik. Untuk menyatakan bahwa mengalami perubahan itu adalah makhluk hidup. Jadi pada intinya, dalam kata evolusi terkandung makna proses perubahan. Dengan demikian, evolusi adalah peristiwa atau kejadian. Dan yang terakhir yaitu evolusi sebagai teori. Teori evolusi dimaksudkan sebagai penjelasan tentang bagaimana evolusi itu terjadi atau mekanisme evolusi. Bisa terjadi ada beberapa penjelasan yang diberikan mengenai suatu fenomena. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.